Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, kasih tepuk tangan, silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Alhamdulillah saya ucapkan saya sudah tiba di sini bersama-sama dengan Anda semuanya. Ini luar biasa sekali. Saya ingin sampaikan dulu terima kasih kepada Ibu Dekan dan Ibu Kaprodi yang telah mengundang beserta panitia yang luar biasa. Ini saya saking tidak sabarnya bertemu dengan orang-orang hebat seperti Anda. Percaya atau tidak, sebelum Anda semuanya ke sini, saya sudah ada di sini. Serius, saking semangatnya saya pengen ketemu sama orang-orang hebat seperti Anda. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Kenapa saya selalu excited untuk isi acara buat mahasiswa? Mau tahu alasannya? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Mahasiswa itu adalah masa depan bangsa. Percaya kata saya, kalian itu adalah wajahnya bangsa Indonesia suatu hari. Kalian itu semuanya adalah masa depan bangsa Indonesia suatu hari. Kalau kualitas kalian baik, maka baiklah kualitas bangsa ini. Kalau kualitas kalian tidak baik, maka tidak baik juga lah kualitas masa depan bangsa Indonesia. Oke? Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyatukan sugestinya terlebih dahulu. Boleh ya? Taruh tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Masih ingat dada yang mana? Bukan di sini loh ya. Bukan di sini. Tadi saya lihat ada yang di sini. Oh enggak. Masih ingat dada ya? Dada ini ya. Silakan taruh tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Udah selesai masalah rumah tangganya masing-masing yang di belakang? Ya, masalah rumah tangga silakan diselesaikan di rumahnya masing-masing ya. Taruh tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Pejamkan mata Anda. Luar biasa, kasih tepuk tangan buat semuanya. Di dalam setiap seminar motivasi saya pasti akan melakukan beberapa pergerakan. Wah, ini iseng banget nih Dr. Rizal Putra. Ya, saya orang iseng banget. Saya paling nggak suka tuh lihat orang diem. Saya paling suka itu orang yang beraktivitas. Karena di dalam manajemen setiap teori itu harus dipraktekkan. Setiap teori itu harus apa? Dipraktekkan. Alhamdulillah saya pribadi ini orang manajemen. Saya menyelesaikan S3 di Malaysia itu 2015. Alhamdulillah. Doakan bisa profesor secepatnya. Amin. Ya. Nah, yang namanya manajemen itu harus dipraktekkan. Dan alhamdulillah ini nyambung sekali sama disertasi saya tentang leadership. Disertasi saya itu tentang transformational leadership. Nanti saya sharing sedikit ya. Karena hari ini kita ada pelantikan. Cuma tadi saya pikir itu pelantikan atau akad nikah? Ada sah gak? Saya udah bingung juga. Tadi saya tanya sama asisten saya, Jeff, tolong pastikan dulu ini akad nikah atau acara pelantikan hima? Pelantikan hima ya? Iya. Karena saya dengar sayup-sayup dari jauh tadi, sah katanya, sah. Enggak sih, belum udah sah aja. Apa nih jawab kabul gitu. Oke. Di dalam setiap seminar motivasi saya selalu akan melakukan beberapa pergerakan. Pergerakan ini maksudnya kenapa? Karena seorang profesor yang bernama Profesor Maren Diamond melakukan penelitian tentang otaknya Albert Einstein pada tahun 1985. Dia lakukan penelitian tentang otaknya Albert Einstein. Dia ambil satu irisan otaknya Albert Einstein. Itu ternyata sel-sel sarafnya menyambung lebih banyak 75% daripada manusia biasa. Saking penasarannya, Profesor Maren Diamond melakukan penelitian tentang 200 tikus. Jadi 100 tikus sebelah kanan, 100 tikus sebelah kiri. 100 tikus sebelah kanan itu kerjanya makan tidur, makan tidur. Makan tidur. Terima teori, dibawa tidur, nggak dibawa praktek. Wah, itu istilahnya ya. Tikus sebelah kiri
itu makan juga, ya nggak mungkin tikus nggak makan mati ya. Dia makan, tapi sebelum dia makan dia main roller dulu. Tahu roller? Tahu roller? Roller tahu? Tahu roller? Roller tahu? Iya sama aja dibalik-balik ya. Jadi dia main roller dulu, dia baru makan. Dia main roller dulu, baru dia makan. Alhasil, tikus-tikus yang di sebelah kiri, sel-sel sarafnya menyambung lebih banyak, 40% lebih banyak daripada tikus-tikus sebelah kanan. Jadi maksudnya, setiap ilmu yang kita dapatkan setiap harinya itu harus dipraktekkan. Setiap ilmu yang kita dapatkan setiap harinya harus apa? Nanti kita cerita lagi ya tentang entrepreneur dan sebagainya. Ini belum masuk ke teorinya, saya udah banyak bahan ini. Gimana rasanya? Udah agak ringan dikit. Lontongnya udah dibakar. Panitia, lontongnya udah dibakar dikit, udah ya. Ada aja Pak Dokter bilang gitu. Yes. Saya orang yang paling suka itu melihat orang excited, melihat orang aktif, melihat orang beraktivitas. Saya paling nggak suka itu kalau melihat orang seminar, hadir di seminar tapi wajahnya kayak gini. Apalagi pas motivator, pas lewat dekat dia, pura-pura hilang ingatan. Itu ibaratnya ditanya nama dia pun lupa deh namanya. Siapa nama kamu? Entah Pak, saya pun lupa. Saya paling suka itu kalau melihat peserta itu excited, semangat, bergembira bersama-sama dengan saya. Karena hidup hanya sekali, betul? Gak pernah saya lihat orang itu hidupnya 2, 3, 4, 5 kali, gak pernah. Jangan pernah sia-siakan hidup. Pastikan hidup yang sekali ini benar-benar berarti. Oke? Yes. Kenapa di dalam setiap seminar ada orang yang dia pulang bawa manfaat, ada orang yang datang ke seminar, dia sampai punya ijazah sertifikat seminar itu segini loh tebal. Tapi satu pun nggak ada yang nempel di kepalanya. Pernah lihat yang seperti itu? Pernah? Ini yang ngomong pernah apa dirinya sendiri? Banyak orang yang ikut seminar, banyak orang ikut pelatihan, banyak orang belajar sebagai mahasiswa, tapi pulang keluar dari kampus dapat gelar gak bisa bikin apa-apa. Betul? Betul? Betul atau benar? Benar. Benar atau betul? Sama aja. Banyak orang yang ikut pelatihan, banyak orang yang ikut seminar, banyak orang jadi mahasiswa, banyak orang yang belajar, tapi pulang dan bisa praktek. Banyak lihat seperti itu? Banyak banget. Banyak itu pakai banget, bukan banyak doang. Banyak banget. Banyak orang yang belajar tapi tidak tahu cara mengaplikasikannya. Banyak orang yang punya gelar seperti saya, doktor gitu ya. Tapi kalau tidak bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari, percuma itu gelar. Karena yang kita lihat itu adalah fungsinya, betul? Kenapa orang belajar tapi pulang tidak bawa manfaat? Pertama, kita selalu memenuhkan gelas kita. Kita selalu meninggikan hati kita. Orang yang tinggi hati tidak akan mungkin sukses. Kalaupun dia sukses, suksesnya tidak akan membawa makna bagi orang banyak. Kenapa kita sebagai mahasiswa terkadang kita wisuda, lulus tapi pulang gak bawa manfaat? Lulus gak bisa bikin apa-apa. Malah tahu-taunya
Jurusan mana? Jurusan misalnya jurusan pertanian, contohnya buka bengkel. Pernah lihat seperti itu? Banyak? Banyak, dan itu menyedihkan loh. Sangat menyedihkan. Orang jurusannya apa, lulus kerjanya nggak tahu bagian apa. Ya gimana lagi Pak, udah kayak gini pula hidup saya, kayak gitu pula jawabnya kadang-kadang. Oh, kasihan sama dia. Ya, kenapa orang ikut pelatihan pulang itu nggak bawa apa-apa? Karena terkadang kita selalu memenuhkan gelas kita. Orang yang gelasnya selalu penuh, itu ibaratnya orang yang tinggi hati. Orang yang gelasnya selalu penuh, kalau diisi air, percuma, betul? Orang yang lupa merendahkan hatinya setiap kali dia ikut pelatihan, setiap kali ketemu dosen, setiap kali masuk kelas, dia pulang tidak bawa manfaat karena dia lupa merendahkan hatinya. Dia selalu meninggikan hatinya. Percaya kata saya, ketika Anda berada di sini, ada jutaan orang di luar sana yang menangis ingin seperti Anda. Betul? Percaya kata saya, ketika Anda sedang meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan saat ini buat Anda, percaya kata saya, di luar sana banyak sekali orang yang melihat ini nama kita, nama universitas di depan itu menangis karena nggak punya uang untuk berada di kelas. Jangankan untuk berada di kampus, mereka untuk makan aja susah. Kita berkata kita hamba Allah, tapi kita nggak pernah mau bersyukur. Percuma, hidup hanya sekali. Apalagi kita yang kuliah masih biaya orang tua. Orang yang lupa untuk merendahkan hatinya itu ibarat gelas yang penuh. Mau berapa banyak pun air, mau berapa banyak pun ilmu pengetahuan diberikan, dia akan luber. Tetapi kalau setiap hari Anda kosongkan gelas Anda kembali, Anda rendahkan hati Anda. Baik Anda besok udah mau jadi profesor sekalipun, saya tidak peduli. Kalau orang yang tidak punya kerendahan hati, hidupnya tidak akan mungkin bermakna. Karena kesombongan akan menghancurkan manusia. Iblis dicampakkan ke neraka karena kesombongannya, betul? Jangan pula kita jadi kawan. Ikut aku satu, jangan. Harus mau merendahkan hati kita. Kalau kita rendah hati, itu ibarat gelas yang kosong. Orang yang rendah hati itu sangat mudah sekali ilmu pengetahuan yang baru, berkah yang baru, nikmat yang baru ditambahkan dalam hidupnya. Dan hidupnya akan lebih bermakna. Dan saya yakin Anda semuanya adalah manusia seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Ketika kita sudah merendahkan hati kita, yang berikutnya kita harus memiliki yang namanya karakter. Kita harus memiliki yang namanya apa? Karakter. Karena banyak orang hebat, banyak orang berilmu, banyak orang hebat, tapi di luar dia tidak membawa manfaat, tidak ada gunanya bagi orang banyak. Ya. Kasih tepuk tangan lagi lah sekali lagi buat mereka semuanya. Mudah-mudahan yang maju ke depan akan jadi orang hebat semua, amin. Dan semuanya yang ada di ruangan ini, amin ya Allah. Ya, jadi hari ini, tapi ini udah pasti Bu, buat Laura ya, bukan acara pernikahan tadi ya. Sasa itu bukan ya, ini acara pelantikan himasi ya. Mana ketua kita tadi yang baru dilantik mana? Yang mana orangnya? Oh Abrar ya. Iya ya, wah luar biasa. Mudah-mudahan akan menjadi pemimpin yang amanah ya buat kita semuanya ya, dan mampu mengayomi teman-teman untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat, lebih berkualitas tentunya. Nah, saya memilih tema Realize the Unlimited Power in You kali ini. Realize the Unlimited Power in You maksudnya sadari potensi tanpa batas yang Anda miliki. Semua manusia, ini berdasarkan research dan survei nyata ya, semua manusia itu memiliki potensi tanpa batas. Semua manusia memiliki kekuatan tanpa batas. Cuman bedanya ada yang sadar, ada yang enggak. Ada yang mampu mengalokasikannya, ada yang enggak. Pernah kejadian waktu itu di Jalan Melur. Tahu Jalan Melur? Melur tahu? Melur, Melati, Dahlia, itu rumah saya ya. Jalan Melur, itu waktu itu ada kejadian kebakaran pada tahun 90-an. Belum lahir ya. Betapa mudanya saya ya. Udah jangan dibahas ya. Pada tahun 90-an, itu waktu itu terjadi kebakaran di Jalan Melur. Di Jalan Melur itu terjadi kebakaran.
Waktu itu apinya sudah mau menyambar ke sebuah rumah, dan di rumah itu waktu itu ada mobil Jimny. Saya yakin kalian nggak tahu mobil Jimny itu yang mana karena kalian belum lahir. Ada sebuah mobil, waktu itu pengen kesambar, mobil itu pengen kesambar. Dan kalau mobil itu kesambar, dijamin itu pasti meleduk, betul? Ya. Waktu itu api itu udah mau menyambar ke mobilnya, terus terakhirnya 3 orang pemuda karena melihat bahwa api itu akan meleduk dan membakar kawasan itu, mau tidak mau 3-4 orang pemuda waktu itu mengangkat mobil itu keluar. Mobil Jimny itu diangkat keluar, ditaruh di luar. Oke? Karena kuncinya waktu itu nggak ketemu. Apinya padam, apinya sudah padam. Yang punya rumah masih tidak menemukan kuncinya. Ibu-ibu. Semua punya ibu kan ya? Jangan ketawain ibu-ibu loh. Kalau yang ketawain calon ibu-ibu enggak. Ibu-ibu itu keluar dengan polosnya karena kuncinya belum ketemu. Dia keluar, dia waktu itu bilang dengan polosnya dia nanya kepada segerombolan anak muda itu, dia nanya, siapa tadi yang ngangkat mobil saya keluar ya? Tunjuk tanganlah mereka, 4 orang. Kita bu, oh iya, mohon maaf, ini saya kebetulan kuncinya belum ketemu. Boleh tolong angkatin lagi mobilnya ke dalam. Ini sudah kejadian benar-benar kejadian di Jalan Melur. Itu 4 orang itu dengan PD-nya, karena tadi mereka yang mengangkat keluar. Dengan PD-nya, mereka datengin itu mobil, mereka langsung angkut seperti ini, tapi itu mobil cuma goyang-goyang doang. Realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas, kekuatan tanpa batas di dalam diri Anda. Cuman terkadang manusia harus ada apinya dulu, baru potensinya keluar. Makanya itu ada yang namanya dengan jurus kepepet keserempet oleh mikrolet. Karena manusia itu harus kepepet dulu, betul? Yang ngerjain tugas ketika setelah sholat subuh itu pada dikasihnya 3 bulan, itu karena kepepet, betul? Mati aku, tak lulus aku katanya kan. Mau tak mau dikerjakan. Ada kekuatan tanpa batas yang harus kita sadari dalam diri kita. Cuman kalau saya pengen bahas semuanya kan panjang sekali dan tidak akan cukup waktunya, ya. Cuman hari ini saya persingkat saja. Nah, kenapa hidup manusia itu ada yang terbangnya jauh, ya, terbangnya terus naik ke atas, ada yang terbangnya sedang-sedang aja, ada yang terbangnya itu selalu merosot ke bawah. Ada hidup manusia itu yang hidupnya maju terus dia memberikan manfaat. Ada hidupnya yang biasa-biasa aja, tapi ada juga hidupnya yang meroket terus turun ke bawah. Pernah lihat 3 tipe itu? Pernah lihat tentunya ya. Hidup manusia itu kan terdiri dari bermacam-macam. Ada orang itu hidupnya kayaknya sukses aja, ada kayaknya pencapaiannya luar biasa aja, ada yang datar aja, biasa aja, ada yang hidupnya merosot banget. Beda-beda hidupnya manusia. Kenapa? Ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Ada yang tahu? Tadi ada yang jawab, saya dengar. Kenapa ada perbedaan? Karena perbedaan itu yang menyatukan. Jaka sembung bawa golok, kagak nyambung. Kenapa membedakan? Manusia itu ada yang hidupnya cepat naik terus ya, ada yang datar, ada yang turun. Kenapa? Yang membedakan manusia itu adalah inovasi. Yang membedakan manusia itu adalah apa? Inovasi. Orang yang tidak mampu berinovasi tidak mungkin hidupnya akan naik terus. Orang yang tidak mampu berinovasi hidupnya akan turun. Saya pernah waktu itu menjadi internal audit untuk Nokia di Kuala Lumpur. Ya, by the way, ini saya belum memperkenalkan diri saya secara lengkap ya. Boleh saya memperkenalkan diri saya sekali lagi, boleh ya? Ya, nama saya Dr. Rizal Putra. Saya itu asli orang Pekanbaru, cuman saya kebanyakan merantau. Jadi mungkin kurang banyak yang mengenal saya di Riau karena saya memang hidup saya merantau terus. Tapi saya asli putra daerah. Saya asli putra daerah baru tahun 79. Ya. Saya merantau itu dari SMA. SMA itu saya merantau. Nah, ini saya ingin cerita sedikit. Kenapa saya ingin cerita tentang diri saya dan kenapa saya bercerita tentang inovasi. Orang yang berinovasi itu akan hidup. Orang yang berinovasi itu adalah orang yang mandiri. Orang yang berinovasi itu adalah orang yang apa?
Orang yang apa? Kenapa saya selalu katakan ini kepada anak muda? Anak muda jangan pernah tinggal di zona nyaman. Nanti saya akan cerita sedikit tentang diri saya. Anak muda itu tidak boleh berada di zona nyaman. Anak muda tidak boleh berada di zona aman. Pada kelas 4 SD, saya sudah mulai usaha dengan jual-jualan komik, sewa-sewain komik. Kelas 4 SD saya udah usaha. Sekarang saya pengen angkat tangan dulu semuanya di sini. Siapa yang udah kerja, yang bayar kuliah pakai duit sendiri? Saya pengen tahu. 1 orang. Ada lagi? Jangan malu-malu. 2 orang. Siapa lagi? Saya pengen tahu nih. Berapa orang yang 3 orang? Oke, ada lagi? Siapa yang sudah biaya dengan cari duit sendiri? Bandel banget nih. Siapa yang udah pernah, siapa yang cari uang kuliah pakai uang sendiri? Siapa? 3 orang ya, 4 orang ya. Saya cari uang itu dari kelas 4 SD. Mau tau nggak, waktu saya kelas 4 SD itu bapak saya wali kota di Pekanbaru. Bapak saya waktu itu wali kota tahun 91. Saya udah cari uang sewa-sewa komik. Jangan pernah mau berada di zona nyaman, terutama fasilitas dari orang tua. Percaya kata saya, kita berada di zona nyaman, kita sedang membunuh produktivitas kita sendiri. Saya cari uang itu dari kelas 4 SD. 1 SMP, itu saya sudah bisa nabung emas. Saya udah punya berangkas sendiri, walaupun kecil ya. Saya diketawain waktu itu sama orang tua saya. Buat apa itu nak? Katanya. Ini buat nabung bu. Saya bilang, jadi asal ibu saya ke toko emas saya ikut. Uang sunat gitu ya. Uang sunat kan banyak tuh terima uang sunat ya. Ketawa tiap pengalaman ya. Terus sewa-sewa komik itu saya nabung. Ya bu, anak wali kota waktu itu pas sunat bu rame yang datang bu. Iya, itu dikumpulin amplopnya berapa kardus ya. Jadi waktu itu saya tuh sewa-sewa komik itu dari kelas 4 SD. Saya nabung, saya kumpulin semuanya, saya nabung emas. Itu dari 1 SMP. Gak punya duit, hanya punya modal ide, modal kepercayaan. Akhirnya saya mendapatkan investor-investor yang luar biasa. Anak-anaknya mereka saya gaji, luar biasa ya. Duitnya diambil, anak-anaknya saya gaji. Saya gajiin, saya pula yang jadi bos untuk anak-anak. Makanya saya paling tidak suka kalau mendengar anak muda berkata, Pak, saya pengen punya bisnis, saya pengen menjadi entrepreneur, saya pengen menjadi orang yang luar biasa, tapi saya nggak punya modal. Siapa bilang modal hanya uang? Kemampuan presentasi itu modal nggak? Modal nggak? Modal. Kemampuan presentasi itu modal. Karakter itu modal. Betul? Kejujuran itu modal nggak? Modal, kejujuran itu modal, kepercayaan itu modal kan? Modal. Saya pernah mengalami yang namanya membuka usaha itu memang from zero. Saya benar-benar buka usaha itu dari zero. Nah itu pengalaman saya di Jakarta. Setelah itu saya merantau ke Singapura. Nah ke Singapura waktu itu urusan surat menyurat agak sulit. Dalam 1,5 tahun habis itu saya pindah ke Kuala Lumpur. Dan di Kuala Lumpur saya benar-benar mulai dari zero lagi. Saya itu lulusan S3 itu di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur saya itu benar-benar mulai dari bawah. Di Kuala Lumpur itu saya mulai itu dari tukang sapu hotel orang Arab di Bukit Bintang. Waktu itu bapak saya asisten gubernur di sini. Ya, kenapa saya menceritakan seperti ini? Karena saya pengen Anda semuanya keluar dari zona nyamannya Anda. Anak muda itu selalu merasa aman. Karena kenapa? Pulang masih ada tempat tinggal, nggak perlu bayar gratis. Betul? Iya, pulang merasa aman karena kenapa? Udah disiapin makan siang. Betul? Pulang merasa aman karena kenapa? Kalau kurang uang kuliah, kurang uang jajan, bisa ditransfer, tinggal gesek ATM, langsung keluar uangnya. Betul? Akhirnya berada di zona nyaman, nggak pernah bertumbuh. Saya di Kuala Lumpur, orang taunya semuanya Dr. Rizali Putra itu direktur untuk 3 area negara. No, awalnya saya itu diawali dari tukang sapu. Saya tukang sapu hotel orang Arab. Awalnya, karir saya pertama kali di Kuala Lumpur, saya itu jadi tukang sapu di hotel orang Arab. Itu penuh dengan ancaman. Ketika saya nyapu itu ditanyain, kamu ada visa kerja? Oh nggak ada pak, saya visanya visa student. Ya udah, nanti kalau lewat orang imigrasi, mereka nanya saya kenal atau tidak sama kamu. Saya bilang saya nggak kenal sama kamu. Sampai segitunya loh ancaman ketika saya jadi mahasiswa di Kuala Lumpur. Hidup keras, saya harus cari duit buat makan. Apa yang mau dimakan besok aja kadang-kadang saya nggak tahu. Gimana mau biaya kuliah? Mau tidak mau saya harus kerja keras. Setelah karir saya sebagai tukang sapu di hotel orang Arab, saya waktu itu bekerja di rumah makan. Tahu rumah makan Lemongrass? Kalau ada yang sering ke KL, ada rumah makan Lemongrass. Sekarang udah pindah dari Sungewang, saya rasa pindah ke Sunway. Lemongrass itu adalah restoran tempat saya bekerja. Kerasnya kehidupan sebagai mahasiswa waktu itu,
itu setiap jam 12 itu manajernya akan buang makanan loh. Buang makanan ke tong sampah. Jam 12 itulah masanya saya untuk langsung menaruh proposal set buat saya aja, saya bilang gitu. Itu makanan yang akhirnya saya bawa pulang dan saya konsumsi di tempat tinggal saya. Ini saya bercerita tentang seperti hal ini, seperti Anda ingin mengajarkan kepada Anda bahwa tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan di dalam hidup. Hidup itu semuanya berproses. Nah, setelah saya bekerja di Lemongrass, barulah waktu itu saya bekerja sebagai karyawan, saya bekerja di Saikom Sendirian Berhad, saya bekerja di Singapura Telekomunikasi, saya bekerja di Algatek. Itu saya bekerja itu pelan-pelan dari karyawan, saya akhirnya jadi manajer, alhamdulillah. Terus saya jadi direktur untuk 3 area negara dan panjang lagi story-nya. Jadi segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu ada apanya? Ada prosesnya. Kalau Anda mampu menikmati proses, percaya kata saya, hasilnya juga akan Anda nikmati. Dan orang yang menikmati prosesnya dari bawah dan tidak mengeluh, itu akan menjadi orang ketika ditaruh di bawah, dia tidak tumbang, ketika dia berada di atas, dia tidak terbang. Kita harus mampu menikmati yang namanya proses. Oke? Yes. Tidak ada yang instan. Kan banyak orang, kemarin saya sempat ngajar di SI kemarin Bu, ngajar manajemen di SI. Waktu itu saya tunjuk tangan mahasiswa, berapa orang yang udah kerja, berapa orang yang belum. Atau belum saya tanyain, kenapa kamu belum kerja? Kayak gini, Pak saya kan calon sarjana. Ya saya tahu, saya bilang gitu. Saya ini calon Eskom loh Pak. Iya saya tahu, masa Baskom? Atau Eskom? Saya calon Eskom Pak, iya saya tahu. Terus kenapa? Masa kemarin saya melamar, saya disuruh jadi OB Pak. Astagfirullahaladzim, saya bilang, kenapa kamu ngomong seperti itu? Iyalah Pak, masa saya jadi OB, tukang angkat-angkat minum orang. Bro, saya bilang, percaya atau enggak, orang yang di bawah kita suatu hari akan mampu di atas loh. Tuhan itu enggak tidur, betul? Tuhan itu enggak tidur. Syukuri apa yang kita dapatkan hari ini, maka akan ditambahkan. Betul? Harus mampu bersyukur. Jadi anak muda itu harus mau diproses, harus mau ditempa sama Tuhan. Dan biasanya orang yang sudah mampu ditempa sama Tuhan itu biasanya hidupnya akan menjadi lebih berkualitas. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Oke, ada yang kurang. Ketika saya bertanya apa kabar, apa kabar semuanya, Anda berkata luar biasa. Dan ketika saya berkata siapa yang ingin diubahkan hari ini, katakan Anda berkata saya seperti ini. Boleh? Boleh saya coba ya? Oke, apa kabar semuanya? Siapa yang ingin diubahkan mulai hari ini, katakan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Anda. Dan pada tahun 2016 saya memutuskan kembali ke Indonesia. Jadi ini karya saya founder dari motivatorindonesiaterbaik.com. Alhamdulillah sudah dipakai sama 3 kementerian. Yang langganan itu Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, dan Kemenkumham. Dan alhamdulillah saya juga sudah dipercaya untuk memegang beberapa perusahaan BUMN, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Riau dan Kepri. Alhamdulillah. Dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali, saya baru pulang itu 2016. Saya pulang ke Indonesia itu 2016 tanpa orang mengenal saya. Bahkan resepsionis sebuah perusahaan BUMN itu sampai menolak saya mentah-mentah. Dan ketika saya waktu itu sabar mau diproses pulang ke Indonesia, memang nggak ada yang setuju. Teman-teman saya di Kuala Lumpur nggak ada yang setuju saya balik ke Indonesia. Nggak ada yang setuju. Mereka semuanya bilang, lu gila balik ke Indonesia, nggak ada lagi yang kenal sama lu di sana katanya. It's okay bro, saya bilang, saya kangen sama kampung halaman, saya pengen balik ke Indonesia. Akhirnya saya memutuskan balik ke Pekanbaru. Ini bisnis saya sekarang adalah motivatorindonesiaterbaik.com, dan insya Allah pada tahun 2020 saya akan rilis cabangnya yaitu publicspeakingterbaik.com dan digital-and-marketing-terbaik.com. Nah, kenapa saya cerita seperti ini kepada Anda semuanya? Karena saya pengen Anda semuanya kreatif. Saya yang udah doktor dan insya Allah akan ke profesor aja masih terus berkarya, apalagi Anda yang masih muda. Ini tujuan saya untuk memotivasi Anda ya. Dan ini Anda bisa lihat ke YouTube saya. Silakan di subscribe kalau berkenan ya. Dr. Rizal Putra. Di sini saya akan memberikan video-video motivasi terbaru saya agar semuanya bisa mendapatkan motivasi dari saya selanjutnya. Kan kita nggak mungkin saya memberikan motivasi kepada Anda terus-menerus, tapi kalau besok Anda ingin mendapatkan motivasi, silakan berkunjung ke YouTube saya. Dan ini adalah
Instagram saya yaitu @dr.rizaliputra. Khusus hari ini akan saya follow back, oke? Di dalam hidup saya, moto kehidupan saya sangat simpel sekali. If you can change the way you think, you can change your life. Maksudnya, kalau Anda mampu mengubah pola pikir Anda, maka Anda akan mampu dirubahkan. Saya selalu berkata kepada mahasiswa saya lebih suka melihat mahasiswa bodoh tapi mau berusaha daripada mahasiswa pintar tapi sombong. Saya selalu berkata kepada mahasiswa saya dulu ngajar di Umri lumayan 4 tahun, Bu Wan. Saya ngajar di Umri 4 tahun, sekarang saya udah fokus ngajar anak S2 untuk Pelita Indonesia karena saya harus untuk ngejar profesor mau tidak mau saya harus berkolaborasi dengan banyak mahasiswa S2 untuk menulis jurnal agar bisa cepat dapat hukumnya. Jadi saya fokus ngajar anak S2 sekarang. Nah, saya selalu berkata kepada mahasiswa saya itu lebih suka melihat mahasiswa bodoh tapi mau berusaha daripada mahasiswa pintar tapi sombong. Mahasiswa pintar tapi menyia-nyiakan waktu dan peluang yang Tuhan kasih. Dia pintar tapi sombong, tidak ada gunanya. Kenapa saya bercerita seperti ini? Kenapa saya berkata seperti ini? Karena dalam pengalaman hidup saya pernah mengalami yang namanya menjadi mahasiswa terbodoh di kampus. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Mau dengar ceritanya? Oke, mau atau mau banget? Mau banget. Mau banget ya. Oke. Saya waktu itu pada tahun 2008 saya mengambil S2 waktu itu, sebelum S3 saya mengambil S2 di Lim Kok Wing University di kampus yang sama. Saya waktu itu merasa menjadi mahasiswa yang paling bodoh di kelas. Karena kenapa? Waktu itu saya masih ingat, saya selalu ceritakan ini di kampus-kampus tempat saya memberikan motivasi. Yang namanya dosen, hari pertama itu pasti ada mukadimahnya, betul? Hari pertama itu pasti perkenalan, betul? Dia menceritakan siapa dirinya dan dia akan menceritakan tentang kontrak perkuliahan dan sebagainya, ya. Terus habis itu susunan seperti apa dan sampailah ke UAS seperti itu. Dan bahkan ada sebagian dosen malah nggak masuk hari pertama, betul? 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 Betul. Tapi insya Allah manajemen nggak gitu, Bu ya. Oke. Nah, yang mengagetkan waktu itu dosen saya waktu itu mata kuliah yang pertama kali waktu itu diajarkan ke saya adalah kuantitatif metodologi. Mata kuliahnya yang pertama adalah kuantitatif metodologi. Saya masih ingat banget nama dosennya waktu itu Dr. Omid Nasrullah. Saya masih ingat banget. Hari pertama waktu itu bayar kuliah di Lim Kok Wing itu kampus termahal waktu itu. Saya bayarnya minta ampun kerja banting tulang untuk bayar kuliah waktu itu di situ. Hari pertama saya lihat ternyata sangat horor sekali karena nggak ada mahasiswa Indonesia, itu satu. Dan yang pastinya semuanya akan bahasa Inggris, nggak bakalan ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Melayunya juga, karena nggak ada orang Melayu juga. Waktu itu ada satu, tapi di kelas lain. Dua kalau nggak salah saya, cuma di kelas lain. Di kelas saya nggak ada sama sekali mahasiswa Melayu. Nggak, memang benar-benar saya nggak bakalan bahasa Indonesia, nggak bakalan yang namanya itu bahasa Melayu, saya harus bahasa Inggris. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu saya kelas pertama, Dr. Omid Nasrullah waktu itu datang ke kelas saya, dia dengan membawa tasnya dan membawa segepok kertas, dia taruh seperti ini, terus dia langsung menyapa kepada semua mahasiswa waktu itu. Good morning class, my name is Dr. Omid Nasrullah. Today we going to learn about quantitative methodology, katanya. Selamat pagi kelas. Nama saya Dr. Omid Nasrullah, hari ini kita akan belajar tentang kuantitatif metodologi, katanya. Waktu itu bilang, oke, saya bilang, oke, so this is the formula, katanya. Mati, saya bilang, langsung ke formula. Dia langsung kasih rumus. Dia kasih rumus, entah apa lah rumusnya, macam hantu, saya tengok rumus. Segala macam ditaruhnya rumusnya, udah ditaruh rumusnya. Oke, this is the formula, katanya. Dia ambil segepok kertas. This is the case study, katanya. Studi kasus, di kertas soal. Dikasihnya sama semuanya. Oke, this is the formula, this is the case study, solve it, katanya. Pada saat itu memang terkajut badan istilahnya. Terkejut saya, betul-betul terkejut saya. Mati saya bilang itu kan. Rasa-rasa berada di planet yang berbeda saya waktu itu. Dan saya merasa manusia yang paling hampa hidupnya waktu itu. Terdiam saya, wajah saya kosong saya rasa. Untung ada. Kalau ada CCTV malu juga waktu itu. Saya terdiam setengah mati. Yang bikin saya paling terkejutnya, mau tahu tak? Yang terkejut cuma saya sendiri. Itu bikin saya lebih terkejut lagi. Paling terkejut, saya bilang. Cuma aku aja, saya bilang itu. Jadi karena orang Indonesia ini gengsinya tinggi ya kan, pengen dibilang pandai.
Pas dosen tuh lihat, mati aku pura-pura lah nulis. Apa tulis itu kan, gambar-gambar singkir apa, dia lihat lagi gini lagi. Yang bikin terkajut badannya lagi, setelah itu ditanya, oke, siapa yang bisa maju ke depan? Katanya, ada 3-4 orang tunjuk tangan. Mati, saya bilang. Betul bisa orang ini, saya bilang. Makan apa orang ini, saya bilang. Majulah, 3 orang itu betul, walaupun yang keempatnya agak miring-miring sedikit, at least mereka udah maju ke depan dan mereka semuanya ngerjain. Bapak lihat itu mereka itu benar-benar ngerjain gitu loh. Wow, saya bilang gitu. Mati aku, saya bilang. Bayar mahal ya kan? Dijamin DO kayak gini saya bilang. Jamin ini positif, saya bilang. Mati aku nih, saya bilang. Takkan sanggup. Saya curiga orang nih, entah apa makanannya. Makanya pas makan siang itu saya perhatikan, makan nasi kiranya, saya bilang. Pintar-pintar semuanya. Pas akhirnya, jadi kita ada coffee break. Ternyata di Lincoln University kalau pergi ke Istana Hotel, itu di sebelahnya ada KL Campus. Itu ada tempat ngerokoknya, sebelah kafenya. Saya nggak merokok, cuma Dr. Omid itu ternyata ngerokok. Tapi saya duluan berada di situ. Saya berada di situ, waktu itu saya keluar melihat pandangan kosong ya kan, stres. Duitnya banyak habis. Udah dibayar 1 semester. Mati saya bilang. Pandangan kosong lah ngeliat keluar gini kan. Mati aku sekali ini saya bilang. Cari duit susah ya kan, di luar negeri sendiri, tidak ada tempat ngadu. Keluarlah Dr. Omid tuh. Sambil dia bakar rokok gini. How are you Rizaldi? Katanya. I'm not feeling well. Bapak bilang waktu itu ya saya merasa nggak layak berada di sini karena ini orangnya pintar-pintar semua. Saya bilang waktu itu satu kata-katanya yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Waktu itu dia mungkin kesel ya melihat anak muda seperti saya mudah menyerah. Itu dia begini. Yang lihat saya, habis itu dia sentil rokoknya seperti ini, rokoknya seperti ini, habis itu dia tepok pundak saya seperti ini. Tepok. Ya. Saya rasa waktu itu pakai ujung jari karena agak begini badan saya. Jadi orang jangan terlalu gampang menyerah, bahasa Indonesia kayak gitulah. Habis itu dia balik badan, dia pergi. Dalam hati saya, budak ini udah kecil, rambut keriting macam mie goreng. Dia turun ke tangga, sit, makin lama makin hilang. Kalau pergi ke KL Campus, itu tangganya itu ke bawah. Jadi makin lama makin hilang. Saya lihat terus dia. Terdiam saya waktu itu. Balik ke rumah, memang tak bisa tidur saya. Balik ke rumah, teruskan tidak, saya bilang begitu. Susah saya tidur. Besok saya minta pertanggungjawaban dia. Besok saya kan kerja, jadi saya waktu itu minta izin sama kampus itu, minta izin sama tempat kerja itu setengah hari. Jadi saya carilah Dr. Omid Nasrullah. Jam 12 ternyata saya pergi ke kampus yang di Cyberjaya. Saya tanya, Dr. Omid Nasrullah also teaching degree program? Yes, kata mereka. Where is he? At the Yellow Building, katanya. Ada gedung kuning, ada sedikit-sedikit kuningnya kalau jalan ke Cyberjaya Campus. Saya pergi ke sana, jam 12, ternyata dia keluar makan siang. Dia terkejut melihat saya. Oh, Rizaldi, what are you doing here? Katanya. Kenapa? Ngapain kamu di sini? Saya bilang, saya nggak ngerti dok. Saya bilang gitu. Dokter, saya nggak ngerti nih. Saya bilang gitu. Yang mana kamu nggak ngerti? Katanya. Semuanya. Terkejut dia waktu itu. Mungkin dalam hatinya ini pertama kali lah dia ketemu mahasiswa paling bongak, mungkin saya lah gitu kan. Semuanya katanya. Iya dok, semuanya. Oh oke, katanya. Kalau gitu tunggu saya jam 2. Oke, saya bilang jam 2, saya tungguin. Jam 2 waktu itu dia keluar lagi, ya udah selesai apa semuanya, dia temuin saya terus dia bilang, "Loh, kamu masih nunggu saya di sini?" "Loh, kan tadi dokter suruh saya tunggu di sini." Saya bilang gitu. "Oke, kalau gitu tunggu saya jam 4 ya," katanya. Oke. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Saya waktu itu ngalamin. Jadi waktu itu tenang aja, saya pernah jadi mahasiswa bro. Jadi waktu itu saya nunggu lah, sampai jam 4 dia nggak keluar. Jam 5 dosen-dosen pada berterbangan keluar, dosen-dosen itu pada keluar gitu ya. Jam 5 itu pada keluar dari ruangannya masing-masing. Saya waktu itu sampai curiga, ini jangan-jangan Dr. Omid Nasrullah ini kabur dari jendela karena belum pernah lihat mahasiswa paling bongak seperti saya kan. Karena jam 5 nggak keluar juga. Waktu itu udah mulai deg-degan nih, kemana nih dokter, saya bilang. Jam 6 dia keluar. Waktu itu jam 6 saya lihat dari jauh tuh udah kecapean dia, udah tergopoh begini bawa laptopnya. Terus waktu itu dia terkejut melihat saya. "Loh, kamu masih nungguin saya dari tadi?" "Lah kan dokter suruh saya tunggu dari tadi di sini." "Oke, kamu bawa laptop," katanya. Waktu itu matanya sedikit agak berkaca-kaca. Mungkin saya nggak mau drama juga, mungkin kelilipan atau apa gitu ya. Dia kaget juga, terharu juga mungkin melihat mahasiswa mau nungguin dia sampai jam 6.
kamu dari tadi nungguin saya di sini. Iya dok, kamu bawa laptop? Iya saya bawa laptop. Oke, saya juga ada laptop. Oke, kita belajar bareng. Akhirnya ya sholat, habis itu kita belajar bareng. Mahasiswa terbodoh tadi, which is saya, itu mencari setiap dosen yang dia tidak mengerti mata kuliahnya. Dia siap merendahkan hatinya, dia siap mengosongkan gelasnya, dia merendahkan hatinya untuk belajar. Mau tahu nggak? 1 tahun 8 bulan kemudian, mahasiswa itu menjadi mahasiswa terbaik dari 7.000 mahasiswa. Kasih tepuk tangan dong. Simpel, mau jadi yang terbaik, rendahkan hati kita. Ingin menjadi yang terbaik, rendahkan hati, insya Allah akan banyak sekali berkah yang turun dalam hidup kita. Kalau kita mau merendahkan hati kita. Karena kenapa? Kita di sini untuk belajar, betul? Kita di sini untuk belajar, betul? Bukan untuk mengajar. Dosennya mengajar kayak gini, enggak lah Pak, setahu saya ini yang betul. Dia pula yang lebih betul. Di sini kita untuk menimba ilmu, rendahkan hati kita serendah-rendahnya sehingga kita akan mampu menyerap materi sebanyak-banyaknya dalam hidup kita. Oke? Waktu itu yang saya pikirkan, waktu itu udah stres, udah down, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, saya merasa mahasiswa yang paling bego, tapi saya waktu itu melakukan ini, change, yaitu saya melakukan perubahan. Orang yang mau berubah hidupnya, orang yang mau mengubah hidupnya pasti akan maju. Tapi orang yang tidak mau berubah dalam hidupnya, tidak mau mengubah pola pikirnya, dia nggak akan maju. Waktu itu pola pikir saya udah hancur banget. Saya waktu itu berpikir, saya adalah orang yang paling bego, saya nggak akan maju, ini kelas orangnya pintar semua. Waktu itu IPK saya nomor 3. Sebetulnya IPK saya bukan nomor 1. IPK nomor 1 itu saya masih ingat banget, namanya Kartik, sekarang dia sukses di New York. Yang kedua itu Tajudin, dia sukses sekarang di Brunei, dia buka Amazon Brunei. Itu namanya Tajudin dari Nigeria, itu IPK nomor 2. IPK nomor 3 itu saya sebenarnya IPK nomor 3, bukan nomor 1. IPK saya nomor 3. Jadi ketika dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik, itu kita tuh berdiri bertiga. Jadi saya tuh suka berdiri sama orang pintar, karena biar nyerap ilmunya gitu ya kan. Tetap merasa paling bego pas sudah lulus juga kan. Saya sering belajar dari Kartik, dari Tajudin, itu saya selalu belajar dari mereka. Saya selalu perhatiin cara mereka ngomong, saya selalu perhatiin cara mereka belajar, cara mereka bikin survei, research, itu semuanya saya perhatikan. Nah, ketika dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik itu seperti ini. Jadi saya waktu itu nggak nyangka, saya mikirnya kalau nggak Kartik, Tajudin nih teman saya nih, karena mereka IPK-nya itu tinggi-tinggi, saya itu nomor 3 waktu itu. Jadi ketika waktu dinobatkan seperti ini, karena setelah dinobatkan itu student itu langsung masuk ke arah VIP room nantinya untuk dipanggil sebagai best student. Jadi akan di-announce, jadi akan digiring kemana gitu. Jadi saya berada di tengah-tengah mereka, bangga juga dong. Wah ini best student nih dua-duanya nih, saya nunggu nih siapa nih antara berdua nih. Saya ngeliat kayak begini aja, kan suka dimain-mainin tuh sama yang bawah tuh. Diginiin, ya dimain-mainin gitu. Saya ngeliatnya, wah siapa nih. Tiba-tiba ke saya loh. Saya kaget setengah mati waktu itu. Itu sampai mereka itu berdua langsung balik badan, langsung nanya kepada saya, how it can be, katanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya bilang, I don't know. Saya IPK nomor 3 waktu itu. Waktu itu saya sempat nanya. Jadi keputusan senat waktu itu berkata mereka itu bukan melihat hanya dari IPK-nya. Mereka melihat dari karakter. Mereka melihat waktu itu saya sudah buka bisnis 2 cabang juga. Saya sudah praktek dan saya juga waktu itu sudah membuat banyak hal di luar sehingga itu membawa harum nama kampus. Jadi itu menjadi pertimbangan waktu itu. Dan akhirnya saya dinobatkan jadi mahasiswa terbaik. Menjadi yang terbaik itu sangat bermakna sekali. Waktu itu saya jadi ikon kampus selama setahun. Saya S3, saya nggak bayar apa-apa sama sekali. Saya nggak bayar fee, uang kuliah sama sekali saya nggak bayar. Saya hanya bayar waktu itu personal bond, terus adalah uang immigration sedikit atau apa, itu biasa ya. Karena itu di luar tanggungan kampus. Nah, jadi yang namanya course fee itu benar-benar free, saya nggak bayar, gratis. Waktu itu saya benar-benar nggak bayar. Jadi menjadi yang terbaik itu sangat luar biasa. Jangan tanya dulu kita akan dapat apa, tapi berikan dulu yang terbaik. Kesalahan orang itu biasanya dia nanya dulu nih, hitung-hitungan dulu. Kalau aku berikan yang terbaik, memangnya aku akan dapat apa? Hitung-hitungan dulu. Itu biasanya susah untuk sukses. Kalau bisa kita berikan yang terbaik, insya Allah Tuhan itu nggak tidur, betul? Percaya sama Allah? Percaya sama Tuhan? Saya yakin kalau kita percaya berikan yang terbaik, maka berkahnya akan turun, kebaikannya akan turun dalam hidup kita. Dan saya masih ingat waktu itu almarhum orang tua saya, kakinya itu sakit, nggak bisa jalan. Waktu itu saya bilang, ya
please, ini kejadian sekali seumur hidup, please datang ke KL. Aduh, kaki ayah lagi sakit, Reza jemput, saya bilang waktu itu. Ada suatu itu jemput orang tua itu bawanya itu ke lantai 2. Waktu itu kebetulan lantai 2 itu liftnya lagi penuh banget. Saya bawa orang tua ke lantai 2 itu aja susahnya setengah mati. Mau tau nggak? Waktu di announce the best student 2010 Rizal Diputra from Indonesia, saya lihat dari jauh itu, saya memang di announce, saya keluar di balik senyumnya saya, waktu itu senyum saya sumringah banget, itu masih ada di YouTube. Itu lulusan Lincoln waktu itu pada tahun 2010, itu masih ada di YouTube. Itu saya melihat sekali orang tua saya itu lompat-lompat loh megang HP seperti ini, kakinya lagi sakit. Pengen berbakti sama orang tua, pengen bikin orang tua happy. Di hari tuanya, pastikan Anda semuanya sukses. Insya Allah mereka akan happy sekali. Orang tua itu tidak minta uang. Orang tua itu tidak minta sesuatu dari Anda, tetapi begitu mereka melihat Anda berguna bagi orang lain, ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan pakai harta benda. Ini pesan dari orang tua saya. Res, katanya panggilan Res, kesuksesan itu bukan diukur dari uang dan jabatan. Kesuksesan itu diukur dari seberapa besar manfaat kita bagi orang banyak. Keyakinan yang penuh terhadap potensi diri. Cium kanan. Yang kanan kirinya tidak berinovasi, tidak kreatif, tidak up to date. Yang kanan sebelah kanannya kreatif, renovasi, up to date. Menjadi manusia yang luar biasa. Yang kanan sebelah kanan, cium kanan minum kasih semuanya sebelah kanan. Ya, kasih sebelah kanan semuanya. Yang kasih itu namanya sebelah kanan cepat ya. Oke, setelah ini saya akan mengadakan program treatment dan terapi. Sebentar saja. Kenapa treatment dan terapi ini perlu, Dr. Reza Diputra? Yes, ternyata motivasi ini bukan hanya alam sadar, tetapi alam bawah sadarnya juga perlu. Teman-teman, ingat pesan saya, mimpi hanyalah wacana tanpa tindakan yang nyata. Kalau Anda terus bercanda dengan hidup Anda, percaya kata saya, hidup hanya sekali. Pastikan hidup ini akan menjadi hidup yang bermakna. Oke? Oke, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Siapa yang ingin mengalami perubahan mulai hari ini, katakan? Siapa yang ingin mengalami kemajuan mulai hari ini, katakan? Oke, saya Dr. Rizal Diputra mengucapkan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Laura Hardilawati, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Hari ini kita ada sesi motivasi bersama Dr. Rizal Diputra. Setelah mengikuti sesi motivasi ini, saya pribadi dan beserta anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, membangkitkan semangat dan tentunya termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Dr. Rizal Diputra, luar biasa. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.